kan mengenai kitab sezaman kan. Ini sebetulnya kitab sezaman ini dia itu kalau nggak salah produk dari positivistik ya. Artinya harus materialisme. Tuntutan kitab sezaman itu kan menuntut sesuatu untuk materialistik ya, bahwa data itu benar-benar ada gitu loh. Menurut Kang Ajis ini bagaimana sih tentang penggunaan kitab sezaman? Karena kalau kita melihat bagaimana ulama terdahulu itu kayaknya belum ditemukan kan tentang bagaimana penggunaan kitab sezaman, atau kitab sezaman digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan atau untuk mendeteksi sesuatu di masa lalu. Termasuk kitab yang digunakan Ki Haji Maimunur Ismail Bantani dalam kemarin tuh kan tulisan terbaru itu ya, kitab sezaman adalah mutlak itu, dalam kitab Rosail via Ilmil Ansab itu kan kitab kekinian ya. Nah sementara balik lagi soal kitab sezaman ini, tadi saya bilang adalah positivistik ya, bagaimana dulu ilmu pengetahuan itu ya kita tahu lah, ini kalau mau melebar kan wacana-wacana yang Darwina itu apalah di dalam wacana filsafat. Nah, baik, balik lagi soal inilah, biar kita nggak melebar soal apa namanya kitab sezaman. Menurut Ajis bagaimana ini? Gini ya, ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah, dan ketika kita itu membicarakan tentang sejarah, maka data yang digunakan itu adalah data sezaman yang digunakan untuk menguji seberapa benar atau seberapa jauh kebenaran dari sebuah kisah atau sebuah kejadian. Baik. Kemudian lantaran nasab itu adalah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu sejarah, maka dibutuhkanlah bukti sezaman untuk menunjukkan kebenaran benar atau tidaknya sebuah nasab. Dan memang kalau kita kembali kepada ilmu-ilmu, buku-buku yang membahas tentang ilmu nasab, itu kan ada metodologi yang digunakan oleh seorang ahli nasab dalam menentukan mana nasab yang sahih dan mana nasab yang tidak sahih, atau dengan kata lain nasab yang magzub, nasab yang bohong atau palsu lah ya. Dan di situ ternyata ketika kita itu ingin meneliti sebuah nasab dan menguji seberapa jauh kebenaran atau kesahihan dari sebuah nasab, maka pasti untuk mengkonfirmasi kebenaran dari ketersambungan dari satu generasi ke generasi lain, maka tentu dari mana lagi kalau bukan dari kitab sezaman. Ya misalnya kayak gini lah, saya ngasih contoh. Kita ingin menguji kebenaran dari sebuah nasabnya Ba'alawi misalkan, di mana di generasi-generasi dalam nasab itu, dalam sebuah silsilah nasab itu kan misalkan dari masa Ali bin Abu Bakar As-Sakron kepada Ubaidillah itu kan sangat banyak, katakanlah kalau 500 tahun itu ya 15 generasi kurang lebih ya. Nah maka misalkan kita mengambil satu nama dari tokoh yang ada di dalam silsilah nasab tersebut. Misalkan kita ambil contoh Muhammad bin Ali, atau yang lebih dikenal dengan Khalil Qasam. Nah kita uji tuh satu tokoh, satu nama, apakah dikonfirmasi oleh sejarah akan keberadaan dari tokoh tersebut, Muhammad Sahih Mirbad. Nah lalu kita cari data yang satu zaman dengan Muhammad Sahih Mirbad, apakah tokoh ini adalah tokoh yang tokoh historis atau tokoh fiktif. Dan ternyata ketika kita menemukan, misalnya kita menelah beberapa kitab Jauzi, kemudian kitabnya Ibnul Jazari atau Ibnul Asir, atau tokoh-tokoh lain. Pertama mengenai gelar Sahih Mirbad, apakah benar gelar itu milik dari Muhammad bin Ali Ba'alawi itu, atau Sahih Mirbad yang dikenal dengan Sahih Mirbad, benar atau tidak? Nah kalau misalnya tidak, ya berarti dari sisi gelar itu udah patah. Kemudian dari sisi pengaruh dia atau pengaruh tokoh Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Sahih Mirbad dengan ulama-ulama semasanya, artinya ada kaitan dengan guru, atau ada kaitannya dengan murid, atau ada kaitannya dengan sahabat-sahabatnya, itu kan generasi-generasi yang sama dengan beliau. Nah kita cek, misalkan di kitabnya Ibnu Samurah di dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman, kemudian
apakah dalam kitab tersebut Ibnu Samurah terkonfirmasi atau tidak. Kalau memang tidak, ya berarti belum bisa dikatakan bahwa tokoh itu adalah tokoh historis. Berarti itu dipertanyakan. Betul. Baik, lagi soal metode zaman. Dia ini kan tentang kitab sezaman ya. Ya. Dia itu layak tidak untuk kemudian mengisbat dan menafikan. Karena kalau metode sezaman ini umpama digunakan untuk mengisbat atau menafikan satu nasab tertentu, Ya. konsekuensinya banyak sekali. Ada banyak historical yang kemudian harus dikembangkan karena banyak nasab itu ternyata yang tidak bisa terkonfirmasi Ya. dengan metode zaman ini. Nah, posisi metode zaman ini dalam hal ini itu sebagai apa? Pendukung saja atau dia penentu? Alat uji. Alat uji. Ya. Oke, baik. Berarti dia bukan satu alat yang merungkatkan atau mengisbat, bukan ya? Tapi dia alat uji. Alat uji untuk mengecek tokoh-tokoh yang ada di masa lalu. Ya. Dalam catatan dikatakan begini, tapi dalam catatan dia dikatakan begini, baru kita rumuskan. Ya. Gitu. Oke, jadi bisa dibatasi sampai sini ya teman-teman, bahwa seperti yang Kang Aziz bilang, data sezaman itu bukan mengisbat, bukan untuk mengisbat atau untuk menafikan, tapi dia sebagai alat uji. Betul. Ketika ditemukan data misalnya dalam Ba'alawi, Habib Alias Sakron, Ya. itu kan kitab sezamannya Ba'alawi kan ada. Kemudian kita uji menggunakan kitab sezaman itu. Betul. Apa yang diuji? Tokoh-tokoh yang ditulis dalam internal Ba'alawi misalnya. Apa yang diuji? Tokoh-tokoh yang ditulis dalam internal Ba'alawi misalnya. Dan ditemukan seumpama banyak kejanggalan-kejanggalan, nah maka disinilah kemudian yang dipersoalkan. Ya, kan gini soalnya itu Kang Hanif ya. Kita sering kali mendengar bahwa Robito Alawiyah atau Ba'alawi itu diklaim sebagai satu silsilah nasab, atau mereka itu memiliki nasab yang paling sahih sedunia loh. Ya, karena itu ada ulama abad 14 juga yang mengatakan seperti itu. Siapa sih? Kalau nggak salah Zabidi apa siapa sih? Murtado Az-Zabidi. Iya, Imam Murtado Az-Zabidi juga mengatakan seperti itu. Cuma sekali lagi, bagaimana kita meyakini itu sebagai kebenaran? Loh, itu ulama besar. Oke, ulama besar. Tanpa mengurangi kredibilitas beliau sebagai ulama besar, apakah kita mengetahui bagaimana Murtado Az-Zabidi mengatakan seperti itu? Landasannya dari mana? Itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kemudian dijawab. Gitu. Makanya tadi kembali kepada ini ya, ada klaim kan. Kita mendapati klaim bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Lalu kita uji kesahihannya ini apakah benar atau tidak. Kalau misalkan ada seseorang yang meyakini bahwa itu benar, ya silakan, itu keyakinan masing-masing kan. Tapi ini kan secara data, secara fakta, apakah apa yang diklaim itu adalah memang sebuah kebenaran atau tidak. Nah, oleh karenanya kalau kita kembali kepada tingkatan-tingkatan dari orang yang ahli nasab, itu kan ada 4 golongan nih Kang Hanif ya. Yang pertama itu seorang ahli nasab yang dia hanya sekedar mengumpulkan nasab, baik yang nasab palsu atau nasab asli atau diragukan dan seterusnya, pokok terkumpul dalam sebuah kitab. Lalu kemudian yang kedua itu namanya diistilahkan, yang pertama itu diistilahkan dengan Ar-Rawi atau Al-Jama', yaitu seseorang yang dia hanya mengumpulkan nasab-nasab saja tanpa mengkritisi atau meneliti dari nasab-nasab yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya bahith. Bahith itu peneliti, itu tingkatan lebih tinggi daripada seorang jama'. Nah, dan itu dia mengumpulkan beberapa data-data yang mendukung untuk atau dalam rangka menguji dari sebuah nasab apakah benar atau tidak. Dan tentu dia memiliki metodologinya sendiri, dan terkadang hasilnya itu sesuai dengan apa yang sudah ada di masa sebelumnya. Artinya misalkan kalau sahih ya sahih gitu, kalau batil ya batil, atau dia bisa mauquf. Artinya dia mauquf, apa sih mauquf itu? Berhenti artinya untuk dia berhenti, tidak bisa memastikan antara kebenaran dan kebatilan dari sebuah nasab karena jalan buntu. Ya. Dan yang ketiga ada muhakkik. Nah, dia mampu untuk mendatangkan hujah-hujah dari nasab-nasab yang dia isbat atau nasab-nasab yang dia nafikan. Kemudian ada tingkat yang lebih di atasnya lagi, yaitu an-naqid. Dia sangat kritis dalam menentukan nasab, dalam mengisbat atau menafikan sebuah nasab. Nah, tinggal misalkan kitab-kitab nasab yang beredar, bahkan yang terkenal sejak dulu di abad-abad awal,
itu termasuk golongan yang mana? Nah, Gitu. Apakah kitab nasab itu tergolong di golongan pertama, artinya kitab itu hanya sekedar mengumpulkan nasab-nasab yang ada, yang ditemukan oleh penulis tanpa harus mengkritisi. Kemudian yang kedua, apakah ketiga atau keempat, dan keempat dan yang ketiga dan empat itu jarang. Paling banyak atau rata-rata mayoritas itu antara 1 dengan 2 itu. kira-kira ini kalau dalam persoalan nasab ya, sejak berbulan-bulan lalu, posisi Kaimat ini yang gimana ini? Menurut saya yang kedua. Yang kedua. Dan tentu ilmu nasab itu tidak beda jauh dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Betul. Artinya, kita misalkan membicarakan ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan persoalannya, permasalahannya itu semakin lama semakin banyak. Dan kemudian bisa jadi itu ada kemunculan kaidah-kaidah yang baru. Dan juga permasalahan-permasalahan serta hasil-hasil temuan yang baru. Ya, benar. Nah, begitu juga dengan ilmu nasab. Ilmu nasab bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan satu teks dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku nasab, kitab nasab, lalu kemudian itu langsung dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Karena nggak bisa gitu. Kita ini, soalnya kalau kita kembali kepada tadi, metodologi yang biasa digunakan oleh para ulama-ulama nasab dalam menguji kebenaran atau kebatilan dari sebuah nasab, tentu kan dia harus melihat ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dia lewati. Tidak lalu kemudian saya mendapatkan nasab Balawi itu sahih menurut Mu'tadha Az-Zabidi dan seterusnya, kemudian atau Ibnu Hajar misalnya. Tanpa ada kritik sumber gitu. Tanpa ada kritik sumber. Toh ketika misalkan Ibnu Hajar yang diklaim sebagai seorang ulama yang mengisbat nasab dari Balawi, beliau punya argumen apa? Firqah. Kan menyebutkan silsilah Firqah tapi argumentasinya apa? Firqah Ibnu Hajar tadi mendapatkan dari murid-muridnya Ali Drus. Ya. Itu dua kemungkinan kan. Ibnu Hajar menuliskan Firqah itu entah dia menerima informasi dari muridnya atau dari kitabnya Ali Drus sendiri. Siapa sih Ali Drus? Abu Bakar Ali Drus ya. Itu kurang kuat ya sebagai argumentasi. Kurang kuat. Kan satu melihat dari latar belakang dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami itu sendiri ya. Beliau itu lebih lebih kental dengan kefikihannya. Iya, benar. Bahkan beliau itu ketika menuliskan satu kitab syarah hadis, misalkan seperti syarah Mishkatul Masabi, atau misalkan seperti syarah Arba'in, itu lebih kental dengan fikihnya daripada ilmu hadisnya. Itu ini dalam ilmu hadis ya, apalagi dalam ilmu nasab ya, meskipun nama beliau itu disebutkan oleh Abu Bakar Bakar Abu Zaid dalam Tabaqatun Nasabin sebagai seorang yang ahli nasab, meskipun tidak bisa dibuktikan melalui tulisan-tulisan yang dikarang oleh beliau. Ini menarik sih Kang Ajis ya. Ini saya lompat sebentar ya ke pembahasan yang lain tentang kitab sezaman ini. Saya jadi teringat tentang wacana lingkaran Wina dulu di Austria tahun 1918 gitu kurang lebih ya. Comte ini menawarkan tentang positivistik ini, di mana dipisah antara ilmu pengetahuan yang dia sifatnya materialistis indrawi dengan yang metafistis gitu, atau hal-hal yang khayul gitulah. Nah, ketika ilmu diklasifikasikan, dokumen lah. Ketika ilmu pengetahuan diklasifikasikan bahwa harus materialistis, itu memang banyak yang rungkat pada akhirnya. Dan dipisah-pisah ilmu pengetahuan harus begini-begini. Makanya definisi ilmu pengetahuan pun di era modern ini, khusus di Barat itu beda dengan knowledge. Knowledge itu mungkin orang Barat itu akan mengatakan surga neraka itu sebagai knowledge, pengetahuan, karena dia tidak terverifikasi. Kalau kita katakan bahwa surga atau neraka itu adalah sesuatu yang ilmu pengetahuan, bagaimana kita memverifikasinya? Itu kan soal keyakinan. Oke. Dalam perspektif itu silakan. Sekali lagi dalam nasab ini, metode sezaman dan alat ukurnya adalah verifikasi. Wah, ini agak juga berat. Ya kan? Karena kalau kita lihat di kitab-kitab dulu itu, turuku isbatin nasab, metode atau cara-cara untuk mengisbat nasab itu kan banyak pilihan, banyak varian. Ada yang bijamil ajal itu yang harus ada rentan dari waktu ke waktu, kemudian
ada yang suhro wastifadho, khotun nasabah, dan seterusnya. Tapi saya pikir kalau kita lihat dari bagaimana maps keimat ini, mohon teman-teman kalau salah silakan dikritis ya, di ini Kang Haji juga silakan dikritis. Kalau kita melihat bagaimana dalam kajian keimat itu dari berbagai turuk itu memang dipersoalkan dalam kajian keimat. Misalkan khotun nasabah, oke lah, ada yang mengatakan khotun nasabah cukup 200 tahun, tapi keimat itu nggak pakai itu. Itu kan pendapat, keimat punya pandangan untuk tidak mengambil pendapat itu. Artinya ketika bicara khotun nasabah, bagaimana kemudian dalam catatan itu ditemukan kekosongan selama 550 tahun. Surah Wastifah itu keimat katakan suratul hadisatun. Bagaimana kita meyakini atau memiliki sumber sejaman juga tentang kesuruhan tokoh-tokoh sebelum Ali Asakron. Itu juga sebetulnya repot kan. Ya, bagaimana menurut Kang Haji sekarang ini? Kaidah-kaidah tadi yang disebutkan oleh Gus Hanif tadi itu ya, itu metode dari tingkatan ahli nasab yang mana? Kalau memang kita menggunakan metode ahli nasab yang pertama tadi yang hanya sekedar jama, ya sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau untuk mencapai kepada sebuah kesahihan nasab, nggak bisa. Kenapa? Misalnya kayak gini, Kang Hanif itu misalkan mengaku-ngaku sebagai keturunan Prabu Siliwangi misalkan ya. Kemudian Kang Hanif mengeluarkan catatan dari siapa? Catatan dari kakeknya, kakek. Ya berarti kurang lebih 50 tahun yang lalu lah ya. Lalu kemudian ada seorang nakobah, kalau bahasa di ilmu nasab, ada seorang nakobah yang dia itu menerima catatan dari kakeknya Kang Hanif, kemudian hanya mengukur jumlah saja, ya jumlah generasi dari masa sekarang sampai ke Prabu Siliwangi. Kemudian menemukan dari sisi jumlah itu sudah sesuai, kemudian disahkan begitu saja. Nah, itu kan beda dengan misalkan kita mengambil metode yang digunakan oleh ahli nasab dari tingkatan yang kedua, seorang bahis yang peneliti. Artinya dalam kasus yang sama, dia tidak mungkin dengan gegabah, dengan mudahnya, ini ada catatan. Satu, ini katakanlah dalam terpaut waktu 50 tahun ya, hitungannya sudah lumayan lama. Kemudian dari sisi jumlah iya memang sesuai. Tapi kan untuk menyingkronkan antara generasi pertama ke kedua, ketiga, terus sampai kepada Prabu Siliwangi, itu dari mana kalau tidak didukung dengan data sejaman? Gitu. Artinya syarat-syarat yang disebutkan oleh Gus Hanif tadi, bahwa cukup dengan adanya surah istifadah meskipun surah dan istifadahnya baru, gitu ya, atau dia menggunakan khotun nasabah, istiqoh gitu. Tulisan dari seorang ahli nasab yang terpercaya, ya berarti kualitasnya itu katakanlah kalau dalam hadis sahih itu sahih yang adna darajati sahih gitu, paling bawah, bahkan nggak masuk ke adna darajati sahih, adna darajatil hasan gitu misalnya, kan itu mendekati dhaif. Nah sehingga disitulah metode sezaman ketika diaplikasikan itu bisa ketika memang sudah lulus verifikasi, maka dia bisa termasuk dalam sebuah nasab yang memang sahih. Gitu. Artinya sahih bahkan a'la darajati sahih. Gitu. Dan itu kayaknya kalau diaplikasikan sezaman ini untuk benar-benar atau di kitab sezaman ini digunakan untuk mengisbatkan repot ini. Banyak yang rungkap, banyak yang kemudian tidak terverifikasi karena memang jejaknya susah untuk dicari, termasuk dalam hal ini Punten Ba'alawi ya. Ya intinya segini Kang Aziz ya. Ketika persoalan seperti ini, ya wis lah. Yang bagi yang meyakini ya silakan. Bagi yang tidak meyakini juga jangan dipaksa orang untuk meyakini dong. Itu iyalah. Ya, ini kan pada akhirnya soal keyakinan, soal percaya atau tidak percaya silakan kan gitu. Tapi kalau ada orang yang kemudian angkuh dengan nasabnya, dan kemudian apatah lagi maaf jika ada pengakuan secara publik, maka jangan larang orang untuk bertanya mana buktinya gitu. Betul. Itu kan sebetulnya masalahnya. Tapi kita dalam persoalan yang seperti ini harus kita pahami dan nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Karena kalau saya lihat netizen itu kan, ributnya itu luar biasa itu. Gitu loh. Betul.